Pernah dengar kisah tentang pastor tanpa kepala di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan? Zaman dulu, sekitar awal tahun 2000-an, cerita ini sering banget dibicarakan. Katanya, kalau kamu jalan ke sana malam Jumat, kamu bisa ketemu sosok itu, tapi hanya kalau kamu datang bertiga. Aku waktu itu masih kuliah sekitar tahun 2003. Gue dan dua temen gue, Rino dan Bima, baru aja dengar cerita itu dari warung kopi depan kampus. Awalnya cuma iseng bro, namanya juga anak muda, penasaran, sok berani. Padahal dalam hati ciut, sekitar jam 11 malam kita berangkat. Jalanan waktu itu masih sepi banget. Lampu-lampu jalan ke Kuningan, kayak udah redup dimakan malam. Udara di daerah Jeruk Purut juga beda, dingin tapi lembab. Begitu sampai di depan gerbang makam, penjaganya udah tidur. Jadi kita nekat masuk lewat celah samping. Dari dalam, suasana langsung berubah. Angin malam nyusup di antara nisan-nisan tua. Daun kering bergesekan, kayak ada yang jalan pelan-pelan. Kita cuma bawa satu senter, dan itu pun cahayanya redup. Bima, yang paling berani, bilang, katanya sih, hantunya muncul kalau kita sebut namanya 3 kali. Aku cuma nyengir, tapi jantung rasanya mulai nggak enak. Ya udah, coba aja, kata Rino sambil ketawa kaku. Bima ngelangkah maju beberapa meter, lalu pelan-pelan dia ngomong, Pastor Jeruk Purut, Pastor Jeruk Purut, Pastor Jeruk Purut. Awalnya nggak terjadi apa-apa, kita sempat ngetawain ngira semua cuma omong kosong, tapi tiba-tiba angin berhenti, semua suara malam lenyap. Sunyi, gak ada jangkrik, gak ada daun bergoyang. Lalu dari arah barisan makam tua di pojok kanan, terdengar suara langkah. Berat, pelan, dan menyeret. Kayak ada sesuatu yang berjalan, tapi gak sempurna. Cahaya senter kita goyah. Dan di balik nisan besar yang ditumbuhi lumut, muncul sosok tinggi mengenakan jubah hitam panjang. Langkahnya lambat, tapi mantap. Kita bertiga langsung membeku. Sosok itu berjalan sambil membawa sesuatu di tangan kirinya. Sebuah kepala, bro. Kepala itu kepucat, matanya kosong, dan darah hitam masih menetes dari lehernya. Kita nggak bisa teriak. Kita cuma bisa mundur pelan-pelan, sambil berharap itu cuma halusinasi. Tapi begitu cahaya senter Rino menyorot dada sosok itu, kelihatan jelas. Nggak ada kepala di bahunya. Dia benar-benar jalan tanpa kepala. Dan kepala yang dia bawa itu terus menatap ke arah kita. Suara langkahnya makin dekat. Setiap langkah, tanah bergetar halus. Udara makin dingin menusuk tulang. Aku spontan tarik tangan Rino teriak, "Lari sekarang!" Kita bertiga kabur ke arah gerbang. Tapi TPU Jeruk Purut malam itu kayak berubah bentuk. Jalan setapaknya bercabang ke arah yang sama, berulang-ulang. Kayak kita muter di tempat yang sama terus bro. Senter mati. Gelap total. Dan di tengah gelap itu, kita cuma bisa dengar suara. Suara doa Latin, lirih, kayak dari balik nisan. Lalu, ada tangan dingin yang nyentuh pundakku dari belakang. Aku refleks nengok, tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma sisa kabut tipis dan aroma dupa. Akhirnya, entah gimana, kita berhasil nemuin jalan keluar. Begitu sampai di luar pagar, kita langsung sujud, lega banget bisa keluar hidup-hidup. Tapi anehnya, begitu kita jalan ke arah parkiran, Bima udah nggak ada. Kita cari keliling, teriak-teriak tapi nihil. Besok paginya, polisi nemuin dia di dalam area makam, pingsan di samping nisan tua. Katanya dia teriak-teriak minta tolong semalaman, tapi nggak ada yang denger. Dan yang paling aneh, di bajunya ada bercak darah kering dan simbol salib kecil yang nggak pernah dia punya sebelumnya. Setelah malam itu kita semua nggak pernah berani balik ke sana. Rino keluar kampus dan pindah ke luar kota. Dan aku, sampai sekarang, tiap kali lewat daerah Jeruk Purut, pasti aku matiin musik, buka kaca mobil,
dan ngucap doa dalam hati. Karena katanya roh itu masih berkeliaran nyari makamnya yang salah. Dan kalau kamu datang ke sana bertiga, dia bakal nunjukin diri lagi. Jadi, kalau kamu berani, coba aja datang ke Jeruk Purut malam Jumat nanti. Tapi ingat, datanglah bertiga. Dan jangan pernah menengok ke belakang kalau kamu dengar suara langkah yang nggak punya kepala. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan tulis pengalaman horormu di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu yang berikutnya akan aku ceritakan di sini. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Hati-hati kalau malam lewat makam Jeruk Purut, karena mungkin ada yang memperhatikan kamu dari balik nisan itu. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Abjan Story. Selamat malam. Dan jangan lupa berdoa sebelum tidur.